Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, tanpa berlama-lama, Mimin lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2533 sampai bab 2536. Tuan, tahukah Anda bahwa saya menggunakan kekuatan lembah Senong untuk mengembangkan simbiosis paus ular, tetapi ketika kantong empedu ular dapat diperoleh, anak ini mengambil keuntungan dan mengambil kantong empedu ular itu. Tuan, Anda harus melakukannya. Buatlah keputusan untuk lembah Senong dan ambil kembali kantong empedu ular itu. Kata Patua Baikao, seperti seorang siswa sekolah dasar yang mengeluh. Lin Wan dan yang lainnya diam-diam berpikir bahwa ular yang dibunuh Ye Chong di kapal memiliki asal-usul yang demikian. Xiao Qi juga merasa bahwa Wang Wan ini bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia berbisik kepada Ye Chong, "Saudara Ye Chong, mengapa kamu tidak mengembalikan benda itu padanya? Saya pikir orang ini sangat sulit untuk diajak main-main." Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Wang Wancu tertawa terlebih dahulu. "Haha, semua harta spiritual di dunia memiliki takdirnya masing-masing. Karena kamu bisa mendapatkan kantong empedu ular ini, itu juga takdirmu, itu milikmu," kata Wang Wanzu kepada Ye Chong. Ye Chong tidak pernah berpikir bahwa Wang Wan begitu istimewa. Apakah kamu benar-benar memberikannya kepada kami?" Xiao Qi bertanya. Wang Wanzu tersenyum dan mengangguk. "Gadis kecil, apakah menurutmu aku akan tetap berbohong padamu?" Memang benar, orang yang telah mencapai tingkat kultivasi Wang Wanzu tidak lagi peduli dengan isi perut ular ini. Namun, kantong empedu ular ini masih berguna bagi Ye Chong. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Wanzu, lelaki tua Baikao di sebelahnya berhenti dari pekerjaannya. "Tuan, bagaimana ini bisa dilakukan? Ini adalah simbiosis paus ular yang akhirnya kita kembangkan. Kita tidak bisa memudahkan orang luar," kata lelaki tua Baikao. Duan Ziyuan di sebelah juga berkata, "Ya, Guru, kantong empedu ular ini setara dengan ratusan obat ajaib. Orang yang memakannya dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, dapat mengolah lebih banyak orang untuk lembah Senong kita. Ayo yang kuat." Sebenarnya, alasan Patua Baikao begitu peduli dengan empedu ular ini adalah karena keampuhannya. Meskipun Patua Baikao sudah menjadi dewa tanah, kantong empedu ular tidak lagi banyak membantunya. Namun, jika empedu ular ini dibagikan kepada para murid di lembah Senong, dapat dipastikan bahwa 100 orang tersebut akan dipromosikan ke tingkat master. Sebagai murid tertua, Duan Ziyuan secara alami bisa mendapatkan kantong empedu ular paling banyak. Pada saat itu, dia mungkin bisa menerobos dirinya sendiri dan menjadi master sejati. Oleh karena itu, Duan Ziyuan berharap empedu ular itu bisa bertahan lebih lama dari Patua Baikao. Dan Wang Wanzu berkata, "Anda semua telah salah memahami tujuan dari kantong empedu ular ini. Kantong empedu ular ini hanya untuk membantu budidaya, tetapi Anda ingin menggunakannya untuk menciptakan lebih banyak master. Apakah menurut Anda semua orang di lembah Senong seperti Anda, menumpuk makhluk hidup dengan obat-obatan?" Saat dia mengatakan itu, Wang Wanzu melirik pria berjanggut yang sudah mati itu dan melanjutkan, "Kamu juga pernah mengalaminya sendiri. Betapa tak tertahankannya para master yang terbuat dari obat-obatan di depan master yang sebenarnya, satu pukulan." Baikao tua menundukkan kepalanya karena malu ketika Wang Wanzu mengatakan ini. Duan Ziyuan dan murid lainnya tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, Ye Chong berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Wang. Saya akan menerima kantong empedu ular ini, tetapi saya tidak akan menerimanya dengan sia-sia. Saya akan memberi Anda beberapa set metode pembentukan tubuh nanti. Selama Anda mengikuti metode dan berlatih, Anda akan mencapai tingkat master, itu tidak sulit." Setelah mendengar ini, Wang Wanzu memandang Ye Chong dengan kagum. Ini bukan karena integritas Ye Chong, tapi karena Ye Chong masih sangat muda dan memiliki latar belakang keluarga yang kaya. Bahkan Wang Wanzu pun tidak tahu siapa Ye Chong itu. Pada saat ini,
Patua Baikao masih menolak untuk menyerah dan melanjutkan, "Tuan, kami tidak bisa membiarkan dia pergi. Anak ini juga mencuri rahasia Sudo Grandmaster, kamu sangat tidak tahu malu, jelas. Sekali kamu yang mengatakannya, kami rahasia yang ditemukan oleh saudara Ye Chong adalah milikku, saudara Ye Chong, dan sekarang kamu akan menyesalinya," kata Xiao Qi dari samping. Suara Wang Wanzu sedikit tegas, dan dia berkata, "Baikao, jangan kira aku tidak tahu apa yang baru saja kamu katakan. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, kamu merusak reputasi lembah Sennong kami." Wajahnya merah, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Saat ini, Duan Ziyuan berkata, "Guru, bukan itu masalahnya. Ketika kami menyetujuinya, kami tidak mengetahui identitasnya sama sekali. Siapa sangka anak ini membunuh tuanku, yang merupakan Senonggu Du Yihua pembunuh King Tang. Dia juga melukai adik laki-lakinya dan membunuh seorang murid yang saya kirim sebelumnya dari lembah Sennong." Duan Ziyuan menceritakan permusuhan sebelumnya antara Ye Chong dan lembah Sennong satu persatu. Setelah selesai berbicara, Wang Wanzu mendengus dingin dan berkata, "Saya tahu semua hal ini. Siapakah dokter beracun Hua King Tang, dan murid yang pergi ke kota lain untuk berpura-pura menjadi orang lain untuk menipu uang? Karakter seperti ini mereka yang berperilaku buruk pantas dipukuli sampai mati." Duan Ziyuan, Patua Baikao dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka Wang Wanzu, yang telah bersembunyi dari dunia selama bertahun-tahun, akan mengetahui begitu banyak tentang lembah Sennong. Wang Wanzu memandang Patua Baikao lagi dan berkata, "Kehadiran orang korup di lembah Sennong adalah karena manajemen Anda yang tidak tepat, Patua." Baikao sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut di tanah. "Juga, apakah menurutmu kamu memiliki kemampuan untuk menjaga rahasia Sudo Grandmaster meskipun rahasia itu direnggut?" Wang Wancu bertanya. Patua Baikao terdiam sekali lagi. 3 orang luar yang datang hari ini ada di sini untuk Sudo Grandmaster. Jika Wang Wanzu tidak muncul hari ini, saya khawatir semua orang yang hadir akan dibunuh oleh White Ming. Memikirkan hal ini, Patua Baikao menelan ludah. Dia berani menanyakan rahasia Sudo Grandmaster itu lagi kepada Ye Chong. Sekarang sudah menjadi kentang panas. Wang Wanzu juga mengingatkan Ye Chong, "Teman kecil, rahasia ini bisa menyebabkan kematian." Ye Chong tampak acuh tak acuh dan hanya tersenyum. Setelah itu, Wang Wanzu memberi isyarat kepada Patua Baikao untuk mengirim para tamu keluar dari lembah Sennong. Setelah beberapa percakapan sopan dengan Ye Chong, dia menghilang ke kedalaman lembah Sennong. Setelah itu, semua orang meninggalkan lembah Sennong. Lembah Sennong mengatur agar orang-orang mengirim orang-orang biasa itu keluar lagi. Untuk menjaga Xia Shizhen, Wan Moji, Lin Wan dan lainnya serta melindungi keselamatan mereka, Ye Chong juga berangkat dengan perahu bersama mereka. 2 jam kemudian, ketika langit berangsur-angsur meredup, Ye Chong dan kapalnya kembali ke pelabuhan Sungai Panshe lagi. "Dari sini, Anda bisa berangkat dengan perahu." Ye Chong pertama-tama mengucapkan selamat tinggal pada Xia Shizhen, Wan Moji dan yang lainnya, dan mengirim mereka ke kapal. Kemudian, dia, Xiao Qi, dan Lin Wan berencana untuk beristirahat di sini selama 1 malam dan mengambil penerbangan pertama kembali keesokan harinya. Pelabuhan Sungai Panshe memiliki pegunungan dan sungai yang indah, merupakan kawasan paling indah di Lijiakou dan juga merupakan objek wisata terkenal. Ada banyak hotel B dan B di sekitar pelabuhan. Mereka bertiga tiba di pintu masuk hotel B dan B terbesar bersama-sama. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan lampu di sekitar B dan B terang benderang dan berwarna-warni. Terdapat food street yang ramai dengan ciri khas lokal di depan hotel. Saat ini kembang api ada di mana-mana, bercampur dengan kebisingan dan aroma berbagai makanan, dan terlihat sangat makmur. Mata Xiao Qi membelalak saat melihatnya, dan dia meneteskan air liur dan berkata, "Wow, ada begitu banyak makanan enak." Ye Chong juga tidak menyangka ada tempat yang makmur di sini.
Ye Chong melihat pemandangan ramai di depannya dan merasa seolah sudah lama berlalu sejak pertempuran mendebarkan di siang hari. Kemudian, ketiga orang itu masuk ke dalam food court. Tempat ini awalnya merupakan tempat wisata, dan dengan aroma berbagai makanan lezat di sini, tentu saja ramai. Masuk ke dalam jalan kecil itu, sangat ramai bahkan orang-orang yang duduk bersebelahan. Ye Chong harus melindungi Lin Wan, menyelamatkannya dari tekanan sampai mati. Tentu saja Xiao Qi tidak perlu mempedulikannya, ada baiknya jika dia tidak memeras orang lain sampai mati. Mereka masuk dan mendengar seorang penjual tiram berteriak, tiram yang baru dipanggang, 6 seharga 10 yuan, enak dan tidak mahal. Lin Wan mengendus dan bertanya tentang bau tiram panggang yang berbau bawang putin. "Yah, baunya enak sekali," Lin Wan berseru. "Saya tidak percaya kami masih bertarung di lembah Senong pada siang hari. Sepertinya itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Suasana pasar di sini dan Senong lembah memang seperti dua dunia." Terkadang, Ye Chong merasa kehidupan biasa dengan suasana pasar seperti ini adalah yang terbaik. Mereka makan tiram terlebih dahulu, lalu membeli tahu bau yang sangat murni. "Saya harus mengatakan bahwa tahu bau itu sangat bau." Lin Wan mencubit hidungnya sebelum memakannya. Kemudian, mereka pergi ke toko cumi bakar, membeli beberapa cumi bakar, dan menikmati memakannya. Lin Wan bahkan mencoba mata cumi bakar. Sepanjang perjalanan, mereka harus mencicipi hampir semuanya. Berjalan ke tengah food court, Ye Chong mendengar toko ginjal panggang berteriak. Ginjal panggang yang tua masih memiliki rasa dan resep yang sama, sebuah pompa bensin untuk pria, salon kecantikan untuk wanita. Xiao Qi menjadi tertarik begitu dia mendengar ini, dan berkata kepada Ye Chong sambil tersenyum, "Hehe, saudara Ye Chong, kamu harus makan lebih banyak dan mengisi bahan bakar. Tubuhmu sudah terkuras. Sekarang lemah sekali." Sebenarnya, yang dimaksud Xiao Qi adalah bahwa Ye Chong telah mengalami pertempuran besar di siang hari, dan kekuatan tubuhnya hampir habis dan dia sangat lemah. Ini sebenarnya benar, namun, para turis di sekitar saya mendengar makna ini dengan cara yang berbeda. Suara Xiao Qi sangat keras sehingga semua orang di sekitarnya mendengarnya. Semua orang di sekitar memandang Ye Chong, dan banyak anak laki-laki tampak iri setelah melihat dua wanita cantik di sebelah Ye Chong. Beberapa orang terus melakukan kontak mata dengan Ye Chong, yang sepertinya berarti, "Baiklah, saudara-saudara, satu dapat melakukan dua, sungguh luar biasa." Wajah Ye Chong memerah, dan dia dengan cepat menjelaskan, "Tidak, saya." Sebelumnya Ye Chong selesai berbicara, Xiao Qi menyeret Ye Chong ke warung ginjal panggang. "Bos, bawakan aku 50 tusuk ginjal panggang." Xiao Qi mengulurkan telapak tangan kecilnya dan berkata. Bos ginjal panggang itu tertegun, mengira dia salah dengar. "Apa? Berapa?" Xiao Qi mengulurkan jarinya. "Apakah kamu tidak mengerti? Saya bilang beri saya 50 tusuk sate." Bos ginjal panggang itu melihatnya dengan curiga. Dia melihat pada Ye Chong dan berkata, "Nak, meskipun ginjal ini bagus, kamu tidak boleh makan terlalu banyak. Kalau tidak kamu akan menderita." Wajah tua Ye Chong memerah lagi. Ada banyak orang yang mengantri di depan toko ginjal panggang, dan banyak orang yang menutup mulut dan tertawa. Xiao Qi sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Dia cemberut dan berkata, tubuhnya sangat lemah. Bukankah dia perlu mengisinya kembali? Apakah kamu berbohong? Ini sama sekali bukan pompa bensin. Saat ini, kata Lin Wancai. Dia datang dari samping dan berjalan ke Ye Chong dengan kepala menunduk. Ketika bos melihatnya, ternyata Ye Chong benar-benar membawa dua gadis. Dia menatap Ye Chong dengan pandangan setuju, lalu berkata sambil tersenyum. Tidak, ini benar-benar sebuah pompa bensin. Saya membuat kesalahan, haha, saudara ini benar-benar harus minum suplemen. Saat dia mengatakan itu, bos secara khusus menyiapkan 50 ginjal dari dapur belakang dan memanggangnya. Tak lama kemudian, ginjal di dalam oven mengeluarkan bunyi mendesis, dan permukaannya berminyak serta terlihat sangat menarik.
Semua orang di sekitar memandang Ye Chong sambil tersenyum. Ye Chong hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan menahan tatapan iri dari semua orang. Melihat Xiao Qi dan Ye Chong berjalan sangat dekat satu sama lain, Lin Wan merasa sedikit tidak nyaman berdiri di samping mereka. Sepertinya dia kembali ke desa Xiaoye lagi, ketika dia, Zhou Yutong dan Ye Chong berkelahi. Saat itu, Ye Chong selalu bertengkar dengan Zhou Yutong dan selalu mengabaikan dirinya sendiri. Lin Wan berpikir dalam hati, tidak heran, Zhou Yutong lebih cantik dari dirinya, lincah dan imut, jadi masuk akal jika Ye Chong lebih menyukai Zhou Yutong. Namun, Xiao Qi ini hanyalah gadis gila, bukankah aku sebaik dia? Memikirkannya, Lin Wan tiba-tiba tersipu malu. Aku sangat tidak tahu malu. Apa yang kamu pikirkan? Xiao Qi hanyalah seorang anak kecil, kenapa aku masih iri padanya? Lin Wan diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Ye Chong dan Lin Wan, Xiao Qi memang hanyalah seorang anak kecil. Tepat ketika Lin Wan sedang berpikir liar, Ye Chong menatap Lin Wan. Xiao Wan, mengapa wajahmu begitu merah? Apakah karena kamu terlalu ramai sehingga kamu kesulitan bernapas? Tanya Ye Chong penasaran. Wajah Lin Wan menjadi semakin merah, dan kepalanya hampir jatuh ke tanah. Tidak, aku baik-baik saja, kata Lin Wan. Ketika Ye Chong hendak bertanya lagi, ginjalnya sudah terpanggang. Bos memasukkan ginjal ke dalam tas terisolasi dan menyerahkannya kepada Ye Chong. Dia berkata kepada Ye Chong, saudaraku, aku memberimu 2 tusuk sate lagi. Rasanya enak bagimu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chong dengan tatapan, aku tahu segalanya. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jadi dia segera memanggang ginjalnya dan pergi bersama Xiao Qi dan Lin Wan. Setelahnya, mereka bertiga menyantap ginjal panggang sambil berjalan. Saya harus mengatakan, rasanya cukup enak. Mulut Xiao Qi penuh dengan minyak, dan dia mendecakkan bibirnya dan berkata, "Yah, ini benar-benar enak." Kemudian, mereka bertiga akhirnya keluar dari bagian yang paling banyak orangnya, dan kemudian melihat deretan toko. Xiao Qi bersikeras menyeret Ye Chong dan Lin Wan untuk makan mie bekicot. Awalnya Lin Wan sangat menolak. Saat memasuki toko, Lin Wan begitu terpesona oleh bau mie bekicot hingga dia hampir mengeluarkannya. Ye Chong juga tidak terbiasa dengan bau ini. Namun, ketika 3 mangkuk mie bekicot tiba, Ye Chong mencoba menggigitnya dan ternyata rasanya cukup enak. Lin Wan juga mencoba menggigitnya dan dengan enggan memakannya. Hanya Xiao Qi yang menikmati makan dan terlihat sangat bahagia. Butuh waktu 2 jam penuh bagi mereka bertiga untuk keluar dari food court. Perut Xiao Qi kenyang, dia menepuk perutnya dan berkata, enak sekali, aku bahkan bisa makan sapi. Ye Chong dan Lin Wan saling memandang dan tersenyum. Tidak ada yang menyangka seseorang semuda Xiao Qi bisa makan sebanyak itu. Namun, Ye Chong juga memakan semua ginjal panggang itu, dan rasanya sangat enak. Mereka bertiga berjalan kembali ke B dan B sambil berbicara dan tertawa. Saya diberitahu bahwa hanya ada 2 kamar yang tersedia. Mereka bertiga diam-diam mengutuk diri sendiri karena bodoh. Ketika sampai di depan pintu B dan B, mereka tidak memesan kamar terlebih dahulu, melainkan tertarik ke food court. Namun, 2 kamar baik-baik saja. Ye Chong punya 1 kamar, dan Lin Wan serta Xiao Qi bisa masuk begitu saja. Setelah itu, ketiga orang itu pindah ke B dan B. Saya harus mengatakan bahwa lingkungan B dan B di sini sangat bersih dan indah. Karena merupakan tempat dengan pariwisata yang sangat berkembang, maka pelayanan B dan B di sini juga sangat baik. Setelah Ye Chong mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Qi dan Lin Wan, dia masuk ke kamarnya. Ye Chong membuka pintu, dan yang dilihatnya adalah deretan panjang jendela besar dari lantai ke langit-langit menghadap pintu. Meski ruangan ini tidak besar, namun jendela setinggi langit-langit cukup besar hingga hampir memenuhi 1 dinding. Di luar jendela ada pemandangan Lijiakou. Saat ini, malam mulai gelap, bintang-bintang di luar jendela terang benderang,
dan kilatan putih kecil bintang terlihat di langit malam. Pegunungan di kejauhan tampak seperti kabut tebal di bawah langit malam. Cahaya bulan berwarna perak terpantul di permukaan air, dan melalui fluktuasi perak, Anda dapat melihat bahwa permukaan air mengalir perlahan. Ye Chong duduk di jendela ceruk dan melihat pemandangan di luar, yang tampak sangat sunyi. Di sisi lain, kamar Lin Wan dan Xiao Qi lebih besar, dengan tempat tidur bundar standar yang besar. Setelah kedua gadis itu mandi, mereka mengobrol sebentar lalu tidur. Xiao Qi tertidur dengan sangat cepat, dan tak lama kemudian dia mulai mendengkur dengan keras. Sebuah kaki kecil masih berada di tubuh Lin Wan. Lin Wan khawatir dan tidak tidur. Dia berbaring di tempat tidur, memainkan rambutnya dan melihat pemandangan malam yang indah di luar jendela. Setelah membalikkan badan beberapa kali, dia merasa semakin tidak bisa tidur. Kemudian, Lin Wan mengeluarkan ponselnya, berpikir lama, dan mengirim pesan teks ke Ye Chong. "Apakah kamu tertidur?" Segera, Lin Wan pulih. Tidak, Lin Wan meletakkan ponselnya, dan lalu diam-diam dia bangkit dari tempat tidur dan dengan lembut meletakkan kaki kecil Xiao Qi ke samping. Dia mengertakkan gigi dan berjingkat keluar rumah, takut membangunkan Xiao Qi yang sedang tidur. Lalu, Lin Wan datang ke rumah Ye Chong. Saat ini, Ye Chong baru saja selesai mencuci dan sedang duduk di ambang jendela mengatur napas. Dong dong dong, terdengar ketukan ringan di pintu. "Siapa itu?" Ye Chong berjalan mendekat dan bertanya. Suara Lin Wan terdengar. "Ya, ini aku, Ye Chong. Aku tidak bisa tidur, jadi aku ingin ngobrol denganmu." Ye Chong dengan cepat membuka pintu dan menemukan Lin Wan berdiri di pintu dengan wajah memerah. Lin Wan mengenakan mantelnya sendiri dan piyama merah muda di bawahnya. Garis leher piyamanya sangat longgar dan bertatakan renda hitam, terlihat kulit putih halus di bawah leher. Ujung piyamanya mencapai pahanya, dan sepasang kaki putih yang panjang dan ramping menjulang. Dia mengenakan sepasang sandal di kakinya, dan sandal itu terlihat sangat besar. Lin Wan cantik dan bertubuh bagus, bahkan dengan piyamanya, dia terlihat sedikit memikat. Mata Ye Chong membelalak sejenak, seolah dia telah kembali ke desa Xiaoye. Dia lupa sudah berapa lama sejak dia melihat Lin Wan seperti ini. Lin Wan memperhatikan bahwa Ye Chong menatap lurus ke arahnya, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia menundukkan kepalanya dan bertanya dengan malu-malu, "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Ye Chong terkekeh, "Bukan apa-apa, tidak apa-apa." "Masuklah cepat." Lin Wan lalu masuk ke kamar Ye Chong. "Bagaimana kabarmu?" Lin Wan bertanya. "Bagaimanapun, ada pertempuran besar di siang hari ini." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, saya bisa pulih sepenuhnya setelah beberapa hari istirahat." Saat Ye Chong berbicara, dia masih menatap langsung ke arah Lin Wan. Lin Wan mengerutkan kening. "Mengapa kamu bertingkah seperti gangster? Sepertinya aku melakukan kesalahan pada kamu." "Hehe, kamu terlambat menemukannya," Ye Chong berkata sambil tersenyum. Melihat penampilan Ye Chong, Lin Wan dengan cepat menarik pakaiannya. Ye Chong kemudian tersenyum dan berkata, "Apakah aku bercanda? Siapa aku? Ye tua, apakah kamu tidak tahu yang terbaik?" Lin Wan mendengus, cemberut dan berkata, "Justru karena aku lebih tahu maka aku khawatir." Lalu, kedua orang itu tertawa. Ye Zhan tiba-tiba menghela nafas, seolah dia telah kembali ke desa Xiaoye saat itu. "Sudah lama sekali aku tidak merasakan hal ini." Meskipun dia menjadi semakin kuat, dia tampaknya semakin menjauh dari teman-teman baiknya di masa lalu. Lalu, keduanya mengobrol tentang urusan rumah tangga. Meski sudah lama tidak bertemu, Lin Wan masih sedikit berhati-hati saat menghadapi Ye Chong di awal. Namun tak lama kemudian, saya benar-benar melepaskannya, sama seperti saat saya berada di desa Xiaoye. Lin Wan menghela nafas, "Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Ye Chong kemudian memberitahu Lin Wan bahwa dia datang ke sini hanya untuk Lin Wan. Setelah mendengar ini, Lin Wan sangat terharu dan sedikit bahagia di hatinya.
Benarkah kamu benar-benar pandai dalam hal itu? Kamu bahkan berpura-pura menjadi orang lain untuk menipuku. Kamu tidak mengenaliku saat pertama kali melihatku, kata Lin Wan dengan marah. Ye Chong terkekeh, bukankah itu juga untuk menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya? TSK, menurutku kamu hanya tidak mau memperhatikanku. Nanti, ketika seseorang mengetahuinya, kamu tidak berpura-pura menjadi hidup. Kalau tidak kamu pasti sudah siap untuk pergi begitu saja. Sudah, kata Lin Wan. Ye Chong tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin, hubungan kita benar-benar mustahil. Lin Wan mengangkat alisnya dan berkata, oh, itu benar-benar aneh, apa hubungan kita? Baiklah, biarkan aku berpikir. Pikirkan, Ye Chong menyentuh dagunya, tampak berpikir. Oh, itu benar, Ye Chong berkata sambil tersenyum jahat. Seseorang berkata sebelumnya bahwa dia memiliki seseorang di dalam hatinya, dan sepertinya namanya adalah Ye Chong. Setelah mendengar ini, wajah Lin Wan langsung memerah seperti sebuah apel. Siapa? Siapa yang mengatakan itu? Lin Wan berdalih, itu bukan tentang kamu. Ye Chong terus tersenyum, oh, sungguh. Apakah ada orang lain yang bernama Ye Chong di desa Xiaoye kita? Wajah Lin Wan menjadi lebih merah, dan dia bisa merasakan dirinya menjadi panas. Ups, dasar orang jahat, berhenti bicara. Siapa yang menyuruhmu berbohong padaku? Ini semua salahmu, kata Lin Wan sambil menghentakkan kakinya. Siapa yang tahu? Kalau sandal itu terlalu besar, kaki Lin Wan bahkan terkilir saat dia menginjaknya, kaki. Aduh, Lin Wan menjerit dan jatuh ke tempat tidur. Ye Chong masih tertawa, tapi saat dia melihat Lin Wan terjatuh, dia segera datang untuk membantu Lin Wan. Dia mengambil pakaian Lin Wan dan ingin menangkap Lin Wan. Tanpa diduga, dia baru saja melepas mantel Lin Wan. Belum lagi, Ye Chong kelelahan dari pertempuran sebelumnya dan sekarang lemah. Akibatnya dia terjatuh karena kelembaman Lin Wan. Kebetulan itu ada di tubuh Lin Wan. Ketika Lin Wan melihat Ye Chong melepas pakaiannya dan masih menekannya, dia berteriak ketakutan. Ah, gangster, apa yang akan kamu lakukan? Teriak Lin Wan. Ye Chong hanya merasakan ada tubuh yang menekannya, tubuh yang lembut, seperti lilin dan harum membuatnya merasa rileks dan bahagia sejenak. Aroma rambut Lin Wan memasuki hidungnya. Setelah mantelnya dilepas, piyamanya hanya memiliki 2 tali bahu, dan bahu serta punggung yang indah semuanya terbuka di depan Ye Chong. Pada jarak sedekat itu, Ye Chong bahkan bisa dengan jelas melihat pori-pori halus di kulit Lin Wan. Piyamanya sangat longgar, dan dari sudut pandang Ye Chong, dia bahkan bisa melihat beberapa hal yang seharusnya tidak dia lihat. Untuk sesaat, Ye Chong hampir mimisan dan matanya lurus. Oh, bajingan, gangster, apa yang kamu lakukan? Benda apa itu? Aku tersadar, Lin Wan berkata dengan malu-malu, jantung kecilnya berdetak kencang. Dia berusaha keras untuk mendorong Ye Chong menjauh. Baru saat itulah Ye Chong menyadari kesalahannya dan berdiri dengan cepat, wajahnya memerah. Kecelakaan itu? Kecelakaan? Lin Wan, kamu baik-baik saja? Ye Chong bertanya sambil menyentuh hidungnya. Wajah Lin Wan memerah dan napasnya sedikit pendek. Kamu benar-benar gangster, aku akan mengabaikanmu, kata Lin Wan. Ye Chong terkekeh, ini benar-benar kecelakaan, jangan salah paham. Bah, aneh rasanya mempercayaimu, kata Lin Wan. Pada saat ini, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Kemudian, Lin Wan mengingat rasa sakitnya, menarik napas, dan berkata, sepertinya pergelangan kakiku terkilir. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat kakinya dan melihat pergelangan kakinya bengkak, dan kulit aslinya yang putih bengkak, kulitnya menjadi sedikit biru sekarang. Tampaknya serius, biarkan aku memeriksanya, kata Ye Chong. Dengan mengatakan itu, Ye Chong mendekat dan meraih kaki kecil Lin Wan. Ini bukan pertama kalinya Ye Chong menyentuh Lin Wan. Kaki kecilnya agak dingin, kulitnya halus dan putih, terasa jernih. Melalui lapisan tipis kulit di punggung kaki, terlihat pembuluh darah cian di dalamnya. Jari-jari kaki Lin Wan dicat dengan cat kuku merah,
yang terlihat sangat indah di atas kulit putihnya. Kelima jarinya tipis dan panjang, sangat indah. Saat ini, Ye Chong sedang berdiri di dekat jendela, sementara Lin Wan sedang berbaring di tempat tidur, mengangkat satu kaki, dan Ye Chong memegang salah satu kaki Lin Wan. Postur antara kedua orang ini sangat ambigu, sedangkan untuk piyama longgar Lin Wan, ujung roknya terangkat sebagian karena dia mengangkat kakinya. Samar-samar terlihat celana dalam berwarna putih. Ye Chong tercengang lagi sejenak. Ketika Lin Wan bereaksi, wajahnya memerah lagi. Ye Chong, kamu masih sama, bajingan, apa yang kamu lihat? Meskipun Lin Wan mengatakan ini, dia tidak marah di dalam hatinya. Anehnya, dia merasa malu sekaligus bahagia. Ye Chong tersipu lagi dan berkata, aku sebenarnya sedang memeriksa kondisimu. Sejujurnya, perubahan Lin Wan benar-benar serius. Namun, jika ini adalah masa kejayaan Ye Chong, Lin Wan dapat disembuhkan dengan cepat dengan menggunakan sedikit zeki untuk mengaktifkan darahnya. Tapi sekarang, Ye Chong tidak bisa menggunakan energi aslinya. Dia hanya bisa menggunakan teknik pijat untuk menghilangkan rasa sakit Lin Wan. Ayo lakukan ini sekarang, aku akan menunggu sampai energiku pulih sedikit besok. Lalu aku akan mentraktirmu, kata Ye Chong. Lin Wan mengangguk, oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Ini tidak sulit, hehe. Tapi kamu masih akan merasakan sedikit sakit hari ini. Jadi kamu harus menanggungnya, kata Ye Chong sambil tersenyum. Lin Wan berkata, tidak apa-apa, itu bagus, kata Ye Chong. Lin Wan berkata, keterampilan medismu belum memburuk, kamu selesai merawatku begitu cepat. Ye Chong mengangkat bahu, tentu saja. Apakah kamu benar-benar sudah selesai merawatku? Lin Wan bertanya. Ye Chong mengangguk, perawatannya sudah selesai. Lin Wan berkata dengan marah, kalau begitu bisakah kamu melepaskan kakiku sekarang? Ye Chong tersipu lagi dan melepaskan kaki Lin Wan dengan senyuman di wajahnya. Lin Wan mendengus dan duduk. Setelah itu, kedua orang itu mengobrol lagi. Kamu benar-benar tidak berubah sama sekali. Aku akan memberitahu Zhou Yutong ketika aku kembali bahwa kamu menindasku, kata Lin Wan. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Bagaimana kamu menjebak seseorang? Kapan aku mengganggumu? Iya. Lin Wan mengangkat alisnya dan berkata, biarkan Sister Yutong mencekikmu sampai mati. Ye Chong berkata dengan tersenyum, Xiao Wan, kamu telah berubah, itu rusak. Ini tidak bertambah buruk, ini semakin pintar. Biar ku beritahu, jangan coba-coba menggangguku di masa depan, Lin Wan berkata dengan bangga. Ye Chong berkata, benarkah, apakah kamu menjadi lebih pintar? Tentu saja, Lin Wan membusungkan dadanya dan terlihat sangat bangga. Ye Chong tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu pertanyaan untuk melihat apakah IQ-mu meningkat. Datanglah sekarang, Lin Wan melambaikan tangannya. Ye Chong berdeham dan berkata, ketika saya mengatakan sesuatu, Anda harus mengucapkan kata pertama kalimat dengan cepat. Misalnya, jika saya mengatakan cuacanya bagus hari ini, Anda harus mengatakan hari ini dengan cepat. Lakukan, kamu mengerti? Sederhana sekali, beraninya kamu mengajukan pertanyaan. Lin Wan menepuk dadanya, datang saja ke sini. Kalau begitu mari kita mulai. Ayo. Ye Chong terdiam, dan kemudian berkata, cuaca hari ini tidak buruk. Lin Wan berkata dengan cepat, hari ini. Ye Chong melanjutkan, ayo berbelanja bersama. Lin Wan berkata lagi, aku. Ye Chong melanjutkan, sinar bulan sangat terang cantik. Lin Wan, bulan. Ye Chong berkata, siapa suamimu? Lin Wan berkata, kamu. Ye Chong berkata, siapa suamimu? Lin Wan berkata, kamu. Ye Chong berkata, siapa suamimu? Lin Wan berkata, kamu. Setelah 3 kali, Lin Wan masih tidak bereaksi. Ye Chong menunjukkan senyuman, Xiao Wan, pikirkanlah sebelum kamu menjawab, siapa suamimu? Itu kamu, itu benar. Lin Wan melihat senyum jahat di wajah Ye Chong, dan merasa cukup bahagia, bingung. Dia berpikir lama sekali,
dan kata pertama memang kata kamu. Kemudian, Lin Wan tiba-tiba menyadarinya, dan wajah cantiknya memerah lagi. Aduh, Ye Chong, kamu jahat sekali. Lin Wan meraih bantal di tempat tidur dan melemparkannya ke Ye Chong. Ye Chong merunduk sambil tersenyum. Xiao Wan, kamu mengakuinya, kamu tidak bisa menyesalinya. Wajah Lin Wan memerah. Bah, aku jatuh ke dalam perangkapmu. Apakah kamu sering berbohong kepada gadis kecil seperti ini? Setelah mengatakan itu, mereka berdua saling menggoda beberapa saat. Baru setelah mereka lelah berkelahi, barulah mereka berdua berhenti. Ye Chong mengambil 2 botol air mineral dan meminumnya masing-masing. Ye Chong, sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka setelah lama tidak bertemu denganmu, kamu akan menjadi begitu kuat sehingga kamu bisa terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, kata Lin Wan tiba-tiba. Dari nada bicara Lin Wan, Ye Chong bisa mendengar rasa iri, tapi juga sedikit kekecewaan. Ye Chong menjadi semakin kuat sekarang, dia seperti dewa di langit. Lin Wan merasa jarak antara dirinya dan Ye Chong semakin lebar, jadi dia merasa tersesat. Ye Chong tersenyum, tanyakan, Xiao Wan, sungguh, apakah kamu ingin sekuat aku? Faktanya, Ye Chong sudah lama ingin membawa orang-orang di sekitarnya ke jalur kultivasi. Sekalipun tidak semua orang bisa menjadi dewa tanah seperti dia, mereka masih bisa hidup lebih lama dan bebas dari penyakit dan bencana. Mata Lin Wan berbinar ketika dia mendengar ini. Benarkah, bisakah saya melakukannya juga? Ye Chong mengangguk, tentu saja. Tapi tidak ada. Tapi apa? Tanya Lin Wan. Namun, jika kamu ingin menjadi kuat, ada syaratnya, kata Ye Chong. Lin Wan berkata, syarat apa? Selama saya bisa melakukannya, saya bisa menyetujuinya. Benarkah Anda bisa menyetujuinya? Tanya Ye Chong. Lin Wan mengangguk dan mendesak, bicaralah dengan cepat. Kalau begitu, syaratnya adalah kamu harus bersamaku, kata Ye Chong serius. Bersambung.